Yo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang pergerakan Bitcoin terbaru ya, dan disusul Ethereum dan BNB seperti biasa satu paket ya guys ya, paket komplit. Oke, jadi hijau royo ya, memang dari semalam itu hijau royo ya, weekend ini kita hijau ya teman-teman ya. Dan yang perlu diwaspadai awal video ini ya, kalau memang weekend hijau hati-hati. Nah, nanti kalau misalkan ya kisaran-kisaran Minggu malam ya, atau antara Senin sampai Rabu itu ada indikasinya koreksi ya teman-teman ya. Lalu kita bakalan bahas untuk pergerakan Bitcoin dulu. Tapi sebelum itu ini ada sentimen yang cukup positif ya teman-teman ya. Jadi di Ukraina itu memungkinkan ya pembayaran dalam bentuk cryptocurrency, kata pejabatnya gini ya teman-teman ya. Ini ada 14 jam yang lalu. Jadi setelah Spanyol, nah nyusul nih Ukraina nih teman-teman ya. Jadi memang kita baca nih, Wakil Menteri Kementerian Transformasi Digital Ukraina percaya bahwa pembayaran kripto akan diizinkan di Ukraina sama seperti pembayaran yang berasal dari dolar AS ya teman-teman ya. Kita baca dikit ya teman-teman ya. Tagihan terkait cryptocurrency baru di Ukraina akan memungkinkan pembayaran dalam cryptocurrency seperti Bitcoin ya atau BTC ya. Meskipun tidak mengakui kripto sebagai alat pembayaran yang sah, klaim seorang pejabat pemerintah nih ya teman-teman ya. Jadi wakil kementeriannya aja bilang juga nih, yakin ya cukup legal untuk membayar dengan cryptocurrency di Ukraina melalui perantara pembayaran yang memungkinkan kontroversi crypto to fiat ya teman-teman ya, itu uang kertas ya. Jadi memang salah satu wakil kementerian ya teman-teman ya, wakil menteri Kementerian Transformasi Digital Ukraina juga percaya nih ya teman-teman, mungkin dalam nggak lama lagi nih pembayaran dalam bentuk cryptocurrency bakalan bisa di Ukraina ini teman-teman ya, menyusul sebelumnya memang Spanyol duluan. Jadi ini adalah sebuah hal yang positif ya, perlu kita ketahui ya, sentimen-sentimen positif mulai berdatangan ya teman-teman. Kalau memang kita lihat beberapa bulan lalu kita udah diterpa badai ya teman-teman ya, mungkin ini adalah waktunya kita berpesta ya. Memang setiap kali bulan Juli Agustus itu ya, siklus setiap bull run ya teman-teman ya, di kripto ini memang terjadi lonjakan ya di bulan Juli Agustus ya, dan sekarang juga pun terjadi nih ya di memang menjelang Juli Agustus ini ya, di antara dua bulan di antara Agustus maksudnya di antara Agustus September itu mulai ya teman-teman, mulai makin kelihatan nih teman-teman ya. Ini aja Agustus, baru awal Agustus teman-teman ya. Oke. Jadi next kita bahas pergerakan Bitcoin. Memang sebelumnya ini saya udah bahas ya teman-teman, pergerakannya ini dari ini ya teman-teman ya. Dari 1, 2, 3, 4 dan kelima. Dan 5-nya ini memang biasanya itu ya lebih tinggi daripada wave ketiganya. Cuman memang di sini kelima ini saya gambarkan maksudnya itu dia mencoba untuk breakout ya. Entah dia itu kuat untuk breakout kuat ya teman-teman, atau dia false breakout, atau malah dia nggak kuat ngelewatin resisten ini. Maksud saya seperti itu ya. Kalau secara teori memang wave kelima ini harusnya lebih tinggi dari wave ketiga ya teman-teman, dan dia ternyata benar berhasil breakout. Dan kemarin saya juga udah info ya teman-teman, bakalan sideways dulu di area sini, yaitu area sekitar 40.000 sampai 41.000-an. Ini dia bakalan yang namanya sideways dulu, dan baru akhirnya mengalami kenaikan dan berhasil nembusin nih teman-teman ya, tembus dari area ungu ini. Dan dia tadi hitnya itu tertinggi sekitar 43.900 dolaran. Wow ya teman-teman, setelah sekian lama ya kan, akhirnya gitu ya Bitcoin akhirnya ya, setelah penantian panjang ya, dari terakhir dia nyentuh ini aja 21 Mei ya, 21 Mei, Juni, Juli, Agustus ya teman-teman ya, udah mau hampir 3 bulan ya, 2 bulan setengah lah kurang lebih ya, penantian 2 bulan setengah, akhirnya dia bisa ngelewatin lagi area ungu ini ya teman-teman ya. Ya, jadi selamat buat kita semua yang masih bertahan, yang masih hold keras, atau yang sudah serok-serok bawah kemarin ini ya teman-teman, yang sudah serok lagi di 37 ribuan dolar, atau malah waktu di GBTC unlock ini udah serok-serok lagi ya. Sekali lagi saya ucapin selamat ya teman-teman ya. Kesabaran adalah kunci ya teman-teman ya, karena saya pribadi masih yakin dan percaya kalau kita itu masih bisa untuk lanjut bull run di tahun ini gitu ya. Saya sih masih percaya aja ya teman-teman, dan yakin gitu loh ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kenyataan berbeda ya udah, saya juga siap juga dengan worst scenario atau skenario terburuknya gitu ya. Jadi nggak cuma cuan-cuan doang siapnya. Oke, jadi ini untuk pergerakan Bitcoin terbaru ya. Jadi dia bakalan retest lagi supportnya, atau masuk lagi ke area ungu ini ya, untuk retest support lagi ya teman-teman.
Kemudian kita bahas untuk Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin, memang dia terbentur lagi nih sama MA50-nya time frame 4 jam. Nah, ya, jadi dia ada rejection di sini dan bakalan meretest lagi MA200-nya untuk Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin ya, teman-teman ya. Jadi orang-orang memang kemarin itu waktu Bitcoin naik ya, jadi altcoin ini memang cenderung mengalami naik juga, hijau royo juga, teman-teman ya. Oke. Kemudian kita lihat dulu untuk ini ya, teman-teman ya, untuk grafik pergerakan Bitcoin terbarunya pakai versi rupiah ya. Setelah dia memang pola ini sudah breakout ya, teman-teman, dia membentuk pola seperti ini ya, ascending broadening wedge, teman-teman ya. Jadi memang ini adalah beberapa titik penting dan dia mantul di berapa kali nih ya, 2 kali dari support yang terbentuk dari pola ascending ini ya, broadening wedge, dan berapa kali juga nggak bisa menembus. Dan area warna biru ini yang saya tengahin merah ini ya teman, ini adalah area yang krusial atau penting sekali untuk si Bitcoin. Apakah dia bisa lanjut kenaikannya untuk ke resistnya, teman-teman ya. Resist selanjutnya itu di sekitar 660 jutaan ya, teman-teman, untuk di resist pola ini ascending broadening wedge ini, teman-teman. Nah, sekarang memang dia posisinya di time frame 4 jam ini sudah yang namanya overbought ya. Jadi dia besar sekali kemungkinannya ya untuk meritas kembali support-support bawahnya ini ya, sekitaran 600 juta ya, sekitaran 590 jutaan ya, 610 jutaan ya. Jadi memang ini beberapa support ini masih sangat mungkin untuk dia retest kembali dulu, teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar seperti ini dulu nih, teman-teman ya. Kalau misalkan saya bisa gambarkan ya. Nah, dia ini nggak kuat lagi nanjak, dia bakalan potensi kemana ya? Dia koreksi dulu sini, sideways dikit, koreksi dulu ya. Di sini baru begini mantul, nah baru perlahan naik. Nah, gitu ya teman-teman ya, perlahan naik seperti inilah kurang lebih ya, teman-teman. Itulah hal yang kita harapkan, dan ini jangka pendeknya ya, prediksi jangka pendeknya dia pasti turun koreksi dulu, sideways dulu ya, naik dulu, sideways dikit lagi, baru naik perlahan gitu ya, teman-teman, untuk pergerakannya si Bitcoin untuk mencapai resistnya ini ya. Jadi semakin lama jarak dia untuk berkutat di RS ini, jadi ya resistnya makin tinggi ya, teman-teman ya, di sekitar 680 jutaan bisa aja ya, sekitar itu, teman-teman ya. Kemudian untuk targetnya, kalau memang dia udah bisa berhasil breakout ya, teman-teman ya, ini kan polanya seperti ini nih, teman-teman ya, berhasil breakout ya. Dia ini memang targetnya dari tengah sini ya, kita hitung nih dari bukannya ini ya, kemudian kita pasang dari tengah-tengah sini nih. Nah, kurang lebih itu targetnya memang sampai di sekitar 690 jutaan ya untuk pergerakannya si Bitcoin. Ini adalah targetnya, teman-teman ya, 690 jutaan. Ini menjadi target dari si Bitcoin. Nah ya, ini mungkin saya warnain warna biru ya. Oke, jadi ini adalah support dan resistance yang udah saya infokan ke kalian ya. Semoga ini bisa jadi bahan pertimbangan atau bahan referensi kalian lah ya, teman-teman, untuk pergerakan Bitcoinnya beberapa hari ke depan ya. Jadi besar kemungkinan kalau dia koreksi ke arah berapa harganya, dan sideways mungkin di sekitaran berapa ya, teman-teman. Jadi ini untuk pergerakan Bitcoinnya ya. Kemudian kita lihat lagi untuk BNB. Nah ya, kita mau bahas BNB sama ETH dulu ya. Nanti hari ini saya akan bahas juga. Oh ini ya, BitBuy-nya ngeri-ngeri juga nih BNB ya. Jadi nanti untuk hari ini nanti saya akan bahas untuk Matic ya, ada. Terus ada berapa koin lagi saya bahas untuk hari ini ya. Jadi sabar aja, teman-teman ya, nanti saya akan bahas beberapa koin yang sudah kalian request gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi BNB setelah sekian lama ya berhasil nembus dari 5 juta. Ya, tadi sampai 5 juta 70 ribuan lah ya. Akhirnya setelah terakhir itu dia terakhir dari 5 jutaan itu tanggal 18 bulan 6. Ya, teman-teman. Sekitar 2 bulan ya, teman-teman. Hampir 2 bulan. Ya. Dia bisa akhirnya tembus dari 5 juta, yaitu merupakan resist yang paling kuatnya untuk si BNB. Nah, sekarang yang nanya-nanyain untuk support terdekatnya untuk si BNB itu ada di sekitar 4,9 juta pasti nih ya, teman-teman ya. Next lagi di berapa supportnya, itu ada di sekitar 4.800.000 ya. Jadi ini adalah kisaran-kisaran untuk support terdekat dari si BNB. Atau support yang lebih bawahnya lagi ya, teman-teman yang nanyain support lebih bawahnya lagi sekitar 4.660 ribuan lah, sekitaran itu. Ya, resistnya masih sama, terkuatnya di sekitaran 5 juta ya, teman-teman ya. Ini saya warnain warna merah aja dulu. Dan next lagi di berapa ya, di sekitaran 5,1 5,2 sekitaran itu, teman-teman ya, 5180-an. Next lagi di sekitar 5.380 ribuan.
Nah, jadi ini adalah support dan resistance terdekat dari BNB, tapi waktu itu seperti tarikan Fibo ya teman-teman ya, dari swing high-nya ya. Tertingginya atau targetnya next lagi yang cukup tinggi sekitar 6,1 sampai 6,2 juta untuk si BNB ya. Kalau dia bisa tembus dari area ini ya berarti besar kemungkinan dia bakalan bisa ini teman-teman ya, parabolik kembali ya untuk menuju ATH sebelumnya ya. Jadi saya coba cari dulu ya teman-teman untuk ini ya. Jadi memang besar kemungkinannya dia mungkin seperti ini nanti. Nah ya untuk si BNB ya, untuk pergerakannya si BNB ya. Jadi dia perlahan naik sampai ATH sebelumnya dan bakalan bisa menuju atau membuat new ATH. Target orang-orang masih sama ya, $1.000 atau sekitaran 14 juta sampai 15 juta rupiah untuk BNB tahun ini. Itu yang lebih realistisnya ya teman-teman, kita nggak ngomongin yang gimana-gimana. Oke, ini untuk BNB udah dibahas ya teman-teman yang nanyain BNB, saya udah update berkala sesuai request. Kemudian ETH juga ya, dia strong sinyal sekali ETH ini ya. Tadi itu udah sampai hit sekitaran 42.600.000-an ya teman-teman, sekitaran itu untuk ETH. Jadi ini strong sinyal banget, apalagi habis London Hard Rock ya teman-teman, di burn ETH-nya. Dan ini yang nanyain support terdekatnya itu di sekitar berapa? Support terdekat itu ada sekitar 41.100.000-an sekitaran itu ya. Next lagi bawahnya lagi, support bawahnya lagi yang nanyain di sekitar berapa? Di sekitaran 39.500.000-an. Ya ini untuk si ETH ya. Memang dia juga udah sama masuk area overbought juga. Dan resisten ya. Nah, ya ini resistennya sudah ya, teman-teman, di sekitar 42.600-an sampai 700.000-an ya untuk si ETH ya. Next lagi di berapa? Next lagi di sekitaran 44.900.000-an sampai sekitar 45 juta. Ya. Jadi ini adalah support resisten ETH terdekat ya. Jadi ini besar kemungkinan dia bisa sekali untuk menuju ATH sebelumnya atau sekitar 64 juta rupiah. Ya teman-teman, untuk si ETH targetnya tahun ini. Yang menurut saya pribadi yang masih lebih realistisnya lagi itu ada di sekitar 80 juta. Ya teman-teman, di sekitar 80 juta rupiahan untuk ETH tahun ini itu masih sangat-sangat bisa digapai ya, masih sangat rasional. Apalagi juga ETH itu kabarnya akan dipercepat untuk ETH 2.0-nya ya. Jadi update ETH 2.0-nya itu katanya akan dipercepat. Cuman memang tanggal resminya memang belum diinfokan ya. Cuman memang berita-berita terus berhembusan kalau ETH itu bakalan dipercepat ya. ETH 2.0-nya atau upgrade ETH-nya ya. Teman-teman, itu akan lebih dipercepat. Ya, kalau itu dipercepat dan mungkin kalau misalkan di bulan 10, 11 atau 12 tahun ini dia udah 2.0 bukanlah sebuah hal yang mustahil kalau nyampe di 80 juta sampai 100 juta rupiah untuk satu keping ETH. Ya, teman-teman ya. Jadi menurut saya pribadi ini koin bagus ya, fundamentalnya bagus dan kuat sekali. Dan yang nanyain ETH bisa balap yang nanyain BNB bisa balap ETH atau enggak, kemungkinannya bisa tapi kecil sekali. Ya, kemungkinannya bisa tapi kecil sekali. Ya, kenapa? Ya beginilah, kalian lihat. ETH begini ngagas begini ya teman-teman ya. Lanjut pasti dia developernya nggak bakal tinggal diam, proyeknya tetap jalan dan lain sebagainya. Dan BNB juga tetap jalan. Jadi ya sama-sama berjalan gitu ya teman-teman ya. Jadi misalkan BNB-nya sekarang harganya let's say 5 juta. ETH sekarang let's say 42 juta ya. Ya, mereka pasti naik turun begini-gini terus ya, begini ya harganya nih. Ya, ketika semuanya naik ya mereka berdua naik kan. Naik ya. Tapi kan di sini ada gap. Nah, di sini ada gap nih. Nah, di antara BNB sama ETH ini ada gap, ada jarak. Nah, jarak inilah yang harus ditempuh sama si BNB. Kalau ETH-nya diem atau malah proyeknya gak jalan dan lain sebagainya, ya itu kan kecil kemungkinan sekali gitu ya teman-teman ya. Itu lebih rasionalnya. Jadi menurut saya pegang BNB, pegang ETH juga nggak masalah, beli dua-duanya karena fundamental bagus ya teman-teman. Dan hype dari orang-orang juga masih sangat tinggi untuk ETH BNB ya. Itu teman-teman sekilas bahasan untuk ETH BNB ya teman-teman, pattern-patternnya, terus juga versi dolar dan rupiahnya, dan Bitcoin dominasinya atau dominasi Bitcoin, dan kabar yang cukup bagus juga nih dari Ukraina ya teman-teman ya. Jadi ya selamat sekali lagi Hijau Royo ya teman-teman, sekali lagi Hijau Royo. Yang mau TP silahkan, yang nggak mau TP atau masih hold untuk mid term ya, untuk bulan depan 2 bulan lagi ya silahkan aja, atau mau long term sampai akhir tahun ya bebas-bebas aja teman-teman ya. Keputusan di tangan kalian sendiri lagi kembali ya.
mau beli mau jual untuk ETH, BNB atau Bitcoin itu keputusan di tangan kalian. Support resisten udah saya infokan, dan memang besar kemungkinan dia bakalan retest support dulu untuk bisa terbang lebih tinggi, yaitu lebih sehat lagi kalau dia memang koreksi sehat kayak kemarin nih. Ini udah naik ya, ini naik, koreksi sehat, naik lagi ya. Ini harus koreksi sehat dulu baru bisa naik lagi perlahan gitu ya teman-teman. Itu ya yang bisa saya infokan ke kalian. Jadi kalau koreksi itu jangan takut gitu ya teman-teman. Kalau koreksi masih koreksi kecil ya sudahlah gitu ya, menurut saya pribadi loh ya. Itu aja teman-teman untuk bahasan dari hari ini ya, terutama Bitcoin ya. Sekali lagi selamat, happy weekend, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.